histeris, jerit-jerit, nangis sampai setengah jam sampai sejam. Aku kan nggak bisa tuh kayak ngevideoin Massimo, ayo nangis lagi yang lebih kenceng, kan kayak nggak kayak gitu. Aku nggak mau ngeliatin ke kalian. Ciao ragazzi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aku Official, vlognya Indonesia Italy Family. Vlog kali ini cuma aku, Massimo sama Padre lagi tidur. Dan di vlog kali ini aku mau mengutarakan isi hati aku, mau meluruskan terkait dengan beberapa komentar yang aku dapatkan dan menurut aku itu gak tepat atau buat aku kurang berkenan ragazzi. Oh ya, sebelumnya kemarin hari Ibu, jadi aku mau ngucapin ke kalian keluarga onlineku, subscriber aku official, selamat Hari Ibu. Semoga happy selalu, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, diberikan kesabaran yang luas dan lapang, serta diberikan kewarasan. Kenapa kewarasan? Karena kadang kita sebagai ibu dapat komentar yang kurang berkenan, yang kurang enak terkait cara kita menangani anak, terkait cara kita memberi makan anak, atau lain sebagainya. Salah satunya kemarin di video aku bikin martabak untuk Padre, dari sekian banyak komentar baik, positif, terbuka, dan suportif ke kita yang kita terima, ada 2 komentar ini yang menurut aku tuh bikin hati aku tuh sakit. Di Hari Ibu aku malah mendapatkan komentar seperti ini, menusuk ke hati. Karena dari beberapa menit, beberapa detik yang terlihat di video dari keseluruhan hidupnya Massimo selama 24 jam. Aku dibilang gak perhatian, ibu yang tega. Sakit gak sih kayak lagi Hari Ibu terus malah dapat komentar kayak gitu, kok jadi ibu tega, kok jadi ibu gak perhatian, hanya karena beberapa menit video. Kalau subscriber aku yang lama pasti tahu nih, aku kadang gak upload video terus vakum dari nge-upload, dari bikin vlog itu alasannya karena fokus ke Massimo lagi banyak drama nih, Massimo lagi moodnya gak bagus. Dan itu tuh aku jujur ngomong kayak gitu, karena apa? Kalau Massimo moodnya lagi gak bagus, lagi tantrum misalnya, kayak histeris, jerit-jerit, nangis sampai setengah jam sampai sejam, aku kan nggak bisa tuh kayak ngevideoin Massimo, ayo nangis lagi yang lebih kenceng, kan kayak nggak kayak gitu. Aku nggak mau ngeliatin ke kalian Massimo seharusnya butuh perhatian aku, malah aku bikin Massimo konten, dijadiin konten Massimo lagi kayak gitu. Kalian kan nggak pernah ya ngelihat Massimo sampai histeris, jerit-jerit, nangis-nangis setengah jam, atau sampai kayak ngebenturin kepalanya sampai memar-memar, kan nggak pernah ragazzi. Malah asik ngevideoin dia gitu buat liatin ke kalian. Karena apa? Karena nggak worth it ragazzi, nggak sebanding sama yang aku dapatkan dari YouTube. Misalnya satu video 10.000 yang ngeliat atau view, itu aku cuma dapat 50 sen ragazzi. 50 sen itu berapa sih? Kayak 5 sampai 7.000 rupiah. Dan aku kayak fokus ke vlog daripada ke anak aku. Makanya pernah nggak kalian lihat Massimo yang nangisnya sampai jerit-jerit, teriak-teriak, sampai ngebantingin diri, ngejengkang, kalau nggak goleran di lantai. Biasanya kalaupun aku upload dia lagi nangis, nangisnya itu karena hal sepele, hal lucu gitu, baru aku kayak bikin video. Tapi kalau emang lagi bener-bener tantrumnya yang luar biasa, aku nggak pernah upload. Karena aku maunya kalian tuh lihat Massimo tuh lagi menggemaskannya, lagi lucu-lucunya, Massimo moodnya lagi bagus, lagi senyum-senyum kan, jadi energinya positif ya, nggak kayak
anak lagi histeris, anak lagi nangis, anak lagi lewel malah dijadiin konten. Kan nggak kayak gitu aku. Jadi komentar gua ini tuh nggak tepat gitu, bener-bener nggak seharusnya dilontarkan kepada seorang ibu kalau kalian nggak tahu kesehariannya kayak gimana. Selama 24 jam aku tuh barengan sama Massimo. Dari Massimo lahir sampai sekarang umurnya, itu cuma 2 hari aku nggak ketemu Massimo. Aku jauh dari Massimo. Itu pun karena setelah aku melahirkan, aku tuh pendarahan. Jadi Massimo, setelah 8 jam aku berjuang melahirkan Massimo, akhirnya keluar Massimo, dia taruh di sini kurang lebih, aku lupa itu 5 apa 10 menit, diambil lagi karena aku langsung udah nggak sadar. Aku pendarahan banyak banget. Terus jadi aku harus udah masuk ruang operasi. Setelah operasi aku harus pemulihan, terus aku harus sadar juga kan. Setelah 2 hari aku baru ketemu Massimo. Dan itu rasanya pas pendarahan tuh mau meninggal. Terus aku sampai kayak, ini kalau aku bener-bener tertidur gak bangun lagi, Massimo kayak gimana gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong aku tega ke anak, itu jahat banget menurut aku, karena nggak tahu realnya kayak apa. Aku ngurus Massimo dari bayi, aku ngurus sendiri, walaupun aku abis operasi nggak ada yang bantuin karena mama mertua waktu itu lagi COVID juga, terus beliau juga punya masalah kesehatan, jadi nggak cocok buat ngurus anak gitu. Jadi bener-bener aku sendiri sama dibantu Padre gitu ngurusin Massimo. Dan perjuangan aku ngurusin Massimo salah satunya itu ngasih ASI ke Massimo. Itu puting aku bukan lagi lecet. Puting aku tuh benar-benar belah, benar-benar sobek jadi 2 kayak gini. Dan itu aku masih nenenin Massimo sampai dipegangin Padre. Kalau nenenin Massimo, ngegenggam Padre kuat sampai tangannya tuh jarinya biru-biru karena saking sakitnya lagi berdarah kayak gitu. Aku harus tetap berjuang ngasih ASI ke Massimo gitu. Jadi kalau orang yang nggak tahu apa-apa cuma karena konten vlog kita, Massimo teriak ngatain aku kayak gitu, aku nggak terima ragazzi. Karena perjuangan aku ngurusin Massimo sendirian tanpa bantuan siapapun kecuali Padre, salah satu orang yang ngeliat real langsung Massimo kalau lagi drama, lagi tantrum, itu tuh Teteh sama Akang dari Smile for Life. Kalau kalian nonton vlognya mereka yang main ke kita untuk ngeliat lampu hias, itu kan ada Massimo, terus Teteh sempet bilang juga ini nih tadi Massimo drama nangis-nangis, dan itu benar kejadiannya. Jadi pas kita datang ketemuan, aku telat, padahal kan aku yang lebih dekat ke Teteh ya. Karena apa? Karena Massimo itu bangun tidur, aku langsung persiapkan, aku langsung kasih jaket, dia nggak mau, mungkin masih ngantuk, maunya rebahan dulu atau gimana. Dia nangis sampai nggak mau, sampai ngejengkang-jengkang di lantai, aku ambil juga nggak mau. Jadi aku harus biarin dulu dia tenang, baru aku bisa pakein. Jadi aku telat tuh ke Teteh. Terus pas nyampe, Teteh bilang juga kayak gini, Okta ayo ngevlog, semangat ngevlognya. Kata aku, enggak Teh, aku udah capek. Karena apa? Karena kalau anak lagi gitu, terus aku bukan ibu yang bisa meluapkan sambil teriak juga, sambil mukul anak atau cubit anak, nggak bisa aku. Jadi aku nahan emosi, dan nahan emosi tuh lebih capek kan ragazzi. Jadi aku nahan emosi, makanya nggak Teh, aku mau menikmati jalan-jalan sama kalian aja gitu, kebersamaan ini aku nggak mau ngevlog. Kata Teh, oh ya udah. Ternyata pas kita makan ada sate di makanan kita. Massimo tuh selalu tertarik dengan kayak apa, sumpit, kayak tusuk sate kayak gitu. Jadi dia mau pegang, sedangkan tusuk satenya tuh tajam banget. Jadi aku nggak kasih. Terus dia marah, itu ada kayaknya setengah jam, nangis-nangis, teriak, histeris, ngebenturin kepalanya ke belakang kursi. Dan itu ramai orang ngeliatin gitu. Kalau dipikir itu malu, aku juga malu. Tapi kalau lagi tantrum gitu kan emang gak bisa diapa-apain. Dan Teteh sampai bilang,
Okta diambil aja, di pangku ditenangin. Terus aku bilang enggak teh, jangan diambil, jangan di pangku. Karena apa? Kalau di pangku dia tuh makin makin histeris, terus sampai bisa ngejengkangin diri. Kalau enggak dia ngehantam muka gitu, kepalanya. Karena kan kalau lagi tantrum dia meluapkan emosinya, keinginannya, karena belum bisa ngomong, dengan kayak teriak, nangis, terus ngebenturin kepala dan lain-lain. Jadi bahaya kalau diambil. Kalau tantrum kan emang ya udah dibiarin, kita ada di sampingnya, dijaga supaya aman. Itu dikasih sumpit nggak mau, dikasih sendok nggak mau, makanan semua di bawah meja mau di taplak meja mau ditarik juga. Jadi bener-bener luar biasa. Sampai Teteh pas pulang, Masya Allah Okta yang sabar ya, ternyata baru lihat Mas Simo kalau lagi drama segitunya gitu. Teteh juga sampai kaget gitu. Makanya kayak kemarin di video, kenapa nggak dilibatkan? Karena kalau dilibatkan Mas Simo bikin martabak yang ada berantakan, nanti malah nggak beres-beres. Dan kemarin di video, kenapa Mas Timo selalu simpan di ujung? Karena meja kita kecil. Kalau di tengah dia tuh hobi banget narikin apapun yang ada di depannya. Pernah di rumah mama mertua, kita lagi makan, dia narik taplak meja sampai sebagian piring jatuh. Jadi paling aman tuh udah paling ujung, gak ada apa-apa, cuma ada makanannya. Dan kenapa paling ujung? Karena kan itu ada, Mas Timo pakai kursinya sendiri ya. Kursinya sendiri tuh bawahnya tuh kayak gini gitu, si kakinya. Makanya harus di ujung sendiri karena gede kursinya. Jadi bukan karena kita tidak memperhatikan Mas Simo, bukan karena kita tega terus kita asik sendiri makan. Karena di video itu Mas Simo udah makan pasta, terus itu udah ada apel, udah ada strawberry. Jadi sebelum kita memperhatikan diri kita sendiri, pasti prioritas utama tuh Mas Simo. Jadi di paling ujung. Dan kalau di kamera itu kayak jauh, padahal cuma di samping padrenya, nggak sejauh yang sampai berapa kilometer atau beberapa ratus meter, enggak. Mas Simo tuh di samping, cuma yang paling ujung aja. Jadi aku nggak ngerti kenapa aku dibilangin tega, kenapa aku dibilangin gak perhatian Mas Simo. Sedangkan di video tersebut aku kasih makan Mas Simo, aku kasih Mas Simo dessert, terus aku share si martabak juga ke Mas Simo. Padrenya share, kalau kalian lihat di ujung-ujung video, padrenya kayak ngasih potongan martabak karena martabaknya panas, dikasih ujung potongan martabak. Tapi kalau kalian lihat, perhatiin itu, dia buang. Kalau kita lihat seorang ibu atau orang tua yang struggle menghadapi drama anaknya yang lagi nangis, yang lagi histeris, kalau nggak bisa bantu, mendingan jangan melontarkan komentar yang akan menyakiti ibu gitu. Karena nggak guna gitu. Setiap orang tua, setiap ibu punya cara asuh, cara didik ke anaknya beda-beda gitu. Cara penanganan tantrumnya juga beda-beda. Seharian kemarin bener-bener bikin mood aku super jelek. Karena apa? Karena lagi hari ibu, aku malah dikata-katain. Karena nggak bisa dipungkiri ya, satu kalimat kayak negatif atau gak enak pasti mempengaruhi mood gitu. Dan alhamdulillahnya Mas Simo masih aku perhatiin ya ragazzi, masih aku urusin, tidak seperti yang di komentar tersebut. Walaupun mood aku gak bagus, gak baik, aku tuh gak bisa berhenti buat ngurusin Mas Simo setiap hari. Dari semenjak Mas Simo lahir, aku udah gak tahu yang namanya tidur nyenyak. Setiap malam aku tuh paling nyenyak tidur tuh 4 jam. Karena pasti ngebangun, Mas Simo tuh pasti ngebangunin aku nangis. Sedangkan Mas Simo kan tidurnya terpisah. Otomatis kalau nangis aku harus lihat, aku harus bangun ngeliat aman gak Mas Simo, maunya Mas Simo apa. Jadi udah lama aku gak ngerasain
namanya tidur nyenyak, terus kalau makan bisa cepet. Karena apa? Karena kalaupun aku makan biasanya Massimo yang diprioritaskan makan terlebih dahulu baru kayak aku. Apalagi kalau gak ada padrenya. Kalau ada padrenya aku masih bisa enak nih, setiap kali aku vlog ada padre ada Massimo enak nih. Aku dibantuin padre buat ngasih makan ke Massimo. Tapi kalau lagi gak ada padrenya itu aku gak bisa makan duluan, harus Massimo gitu. Jadi begitulah, kayaknya udah gak panjang lebar lagi. Aku cuma mau mencurahkan isi hatiku yang dari kemarin tuh kayak sesak gitu di dada, kayak apa sih. Jadi alhamdulillah, jadi aku mau ngucapin juga ke kalian yang selalu support channel aku, yang ngertiin kondisi aku, ngertiin kondisinya Massimo, dan tidak terganggu dengan teriakan-teriakannya Massimo. Terima kasih buat kalian support selalunya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa selalu support channel kita dengan like, comment, share, dan subscribe. Arrivederci ragazzi.